Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan laporan proyek perpajakan mengenai identifikasi objek PPN dan PPNBM pada ekosistem UMKM dengan studi kasus yaitu skincare family planning. Saya merupakan mahasiswi program studi di Fakultas Ekonomi Sriwijaya. Saya Yazifah Duha Danin 01010182428033 dan dosen pengampu yaitu Ibu Nilam Kusuma SEMSI LKCA. Untuk perusahaan PT Karya Mahendra Innovation didirikan pada tahun 2022 oleh Putu Maharaja Sugihara Putra dan Frans Layahendra. Berawal dari pengalaman pribadi dan popularitas di media sosial, brand Finally Pony hadir sebagai solusi skincare lokal berkualitas tinggi. Saat ini status perpajakan yaitu pengusaha kena pajak atau PKP sejak tahun 2023 dengan lokasi perusahaan yaitu di Tangerang Selatan, Banten. Proses bisnis dan operasional. Perusahaan ini menggunakan proses bisnis yaitu modal nokon. Produksi dilakukan melalui perusahaan nokon dengan status perpajakan PKP atau pengusaha kena pajak yaitu PT Nose Herbal Indo dan memastikan standar CPKB, BPOM dan halal. Digital marketing atau promosi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu melalui TikTok Shop, Shopee dan Tokopedia dengan harga kompetitif yaitu 79.000 sampai 271.000 per pieces produknya. Dan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu bekerja sama dengan retail besar dan distributor nasional untuk memperluas jangkauan pasar fisik. Identifikasi objek PPN. Perusahaan Finally terdapat dua objek PPN yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Berdasarkan analisis yuridis, yaitu UU HPP Pasal 4A, produk perawatan kulit tidak termasuk dalam pengecualian barang yang tidak dikenai PPN. Finally Pony memungut PPN 11% kepada konsumen akhir atau distributor sebagai pajak keluaran dan pajak masukan. Finally Pony membayar PPN atas jasa makon, sewa kantor operasional dan pengiriman marketplace, sehingga selisih pajak keluaran dan pajak masukan disetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya. Klasifikasi produk BKP. Di sini terdapat beberapa contoh produk dari Finally Pony, yaitu Gentle Face Cleanser sebagai pembersih kulit wajah dan dikenai status barang kena pajak atau BKP dengan dasar hukum Pasal 4 ayat 1 huruf A. Yang kedua yaitu Soybean Brightening Moisturizer atau pelembab kulit wajah yang dikenai status barang kena pajak yang berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf A. Soybean Brightening Serum atau vitamin kulit wajah yang dikenakan status barang kena pajak atau BKP dengan dasar hukum yaitu UU HPP Pasal 4 ayat 1 huruf A. Dan Sunny Day Cream atau sunscreen kulit wajah barang yang mempunyai status produk yaitu barang kena pajak dengan dasar hukum UU HPP Pasal 4 ayat 1 huruf A. Selanjutnya, identifikasi objek PPNBM. Perusahaan tidak menjual barang mewah sehingga tidak dikenakan objek PPNBM. Namun, teridentifikasi pembelian aset kendaraan direksi berupa mobil sedan seharga 1.934 juta rupiah. PPNBM yang dibayar menambah nilai aset di neraca dan tidak dapat dikreditkan, sehingga menjadi beban penyusutan di masa depan. Tarif PPNBM yang dikenakan yaitu 15-40%. Dampak arus kas. Objek PPN yaitu pajak masukan dan pajak keluaran dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Pajak masukan, perusahaan Finally Pony
terjadi ketika kas keluar saat membayar jasa makon atau bahan baku. Jika stok menumpuk namun penjualan lambat, kas dapat menipis karena uang tertahan di saldo pajak masukan. Dan pajak keluaran dapat menambah kas operasional sementara atau titipan negara, sehingga harusnya perusahaan menyisihkan pajak keluaran agar likuiditas tetap terjaga saat jatuh tempo penyetoran. Selanjutnya yaitu simulasi PPN suatu masa pajak. Berdasarkan kertas kerja yang telah dibuat, terdapat pajak keluaran dengan total 22.335.500 dan pajak masukan yaitu 20.680.000. Sehingga terdapat PPN kurang bayar yang diketahui ketika pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan, yaitu terjadinya PPN kurang bayar sebesar 655.500. Penggunaan skema tarif umum menguntungkan bagi final consumer karena besarnya pajak masukan dari vendor makon. PT Nus Herbal Indo signifikan dalam mengurangi setoran tunai. Risiko dan strategi kepatuhan. Terdapat risiko faktur pada perusahaan, yaitu ketika keterlambatan penerbitan faktur pada sistem pre-order dapat memicu sanksi administrasi sesuai UU KUP. Dan strategi yang dilakukan seharusnya itu pemisahan aset dengan menghindari pengkreditan pajak masukan atas pengeluaran pribadi pemilik, misalnya furniture rumah atau pembelian aset pribadi lainnya, untuk mencegah temuan audit. Yang kedua yaitu strateginya adalah adaptasi tarif. Dengan persiapan kenaikan PPN 12%, perusahaan dapat menekan margin laba agar harga jual tetap kompetitif di pasar UMKM. Yang ketiga strateginya itu e-faktur digital. Perusahaan dapat menggunakan digitalisasi arsip faktur pajak untuk mempermudah proses rekonsiliasi bulanan. Ini merupakan bukti observasi secara online, yaitu dengan mengunjungi toko official store Finalcon. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.